Pernahkah kalian mendengar cerita tentang Goa Pesugihan? Tempat yang konon katanya menjadi jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan, tapi dengan harga yang tak terbayangkan. Aku sendiri tak pernah benar-benar percaya, sampai aku mengalami kejadian yang mengubah pandanganku selamanya. Ceritanya, ini terjadi beberapa tahun lalu, ketika aku dan 3 temanku, Bima, Dian, dan Rian, melakukan perjalanan ke sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Tujuan awal kami sebenarnya hanya sekadar berkemah di bukit yang terkenal dengan pemandangannya yang indah. Tapi, seperti biasa, rasa penasaran selalu membawa masalah. Di desa itu, kami mendengar cerita tentang sebuah goa yang katanya adalah tempat orang-orang mencari pesugihan. Penjaga warung tempat kami makan pagi itu memperingatkan, "Jangan pernah main-main di sana kalau kalian tidak punya niat." Banyak yang masuk tapi tidak pernah keluar. Bukannya takut, kami malah makin penasaran. Dengan peta seadanya dari penduduk lokal, kami memutuskan untuk mencari goa itu. Rencana awalnya sederhana, hanya melihat-lihat, mengambil foto, lalu kembali sebelum matahari terbenam. Perjalanan menuju goa itu ternyata lebih sulit dari yang kami bayangkan. Hutan yang kami lalui semakin lebat, dan jalan setapak makin tak terlihat. Setelah hampir 2 jam berjalan, kami akhirnya menemukan mulut goa. Bentuknya besar dan gelap, seperti mulut raksasa yang siap menelan siapa saja. Di sekitarnya ada banyak sesajen, bunga, dupa, bahkan beberapa koin yang sudah berkarat. Atmosfernya langsung berubah. Dingin, sunyi. Bahkan suara burung pun tak terdengar. "Ini tempatnya nih." "Serem juga ya," kata Bima, berusaha terdengar santai meski aku bisa melihat matanya mulai gelisah. Aku dan Rian tertarik masuk lebih dalam, sementara Dian memilih menunggu di luar. "Aku gak mau main-main sama tempat kayak gini," katanya. Begitu kami melangkah masuk, hawa goa itu terasa berat. Cahaya matahari yang masuk semakin redup, dan suara langkah kaki kami bergema. Di dalam, ada lorong bercabang. Kami memilih salah satu jalur secara acak, terus melangkah tanpa memikirkan jalan keluar. Setelah beberapa menit, aku mulai merasa ada yang aneh. Udara terasa lembab, dan bau anyir seperti darah tercium samar-samar. Tiba-tiba, kami mendengar suara pelan, seperti orang berbisik. Aku berhenti dan melihat ke belakang. "Kalian dengar itu?" tanyaku. Rian mengangguk, tapi Bima malah menertawakanku. "Ah, mungkin cuma gema," katanya. Tapi aku tahu dia juga mulai takut. Kami terus berjalan lebih dalam hingga akhirnya sampai di sebuah ruangan besar. Di tengahnya ada altar dengan lilin-lilin yang sudah hampir habis terbakar. Ada bekas jejak kaki di tanah, seolah-olah ada yang baru saja berada di situ. Rian berbisik, "Kayaknya kita harus balik aja." "Gak enak perasaanku." Aku mengiyakan, tapi saat kami berbalik, lorong yang tadi kami lewati sudah tak ada. Jalanan berubah, seperti digeser oleh tangan tak kasat mata. Kami mencoba mencari jalan keluar, tapi setiap kali kami berbelok, kami hanya kembali ke tempat yang sama. Panik mulai melanda. Dian yang kami tinggalkan di luar juga tak terlihat. Kami mulai berteriak memanggil namanya, tapi hanya gema suara kami sendiri yang menjawab. Rian mulai berdoa, sementara Bima mencoba menenangkan kami, meskipun aku tahu dia sendiri hampir menangis. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, muncul bayangan. Sosok itu tinggi, dengan mata merah menyala. Ia tidak bergerak mendekat, tapi tatapannya membuat tubuhku beku. Dalam suara berat, ia berkata, "Kalian datang tanpa niat, tapi kalian tidak bisa pergi begitu saja." Aku tak tahu harus melakukan apa. Tubuhku gemetar, dan rasanya sulit bernapas. Sosok itu perlahan menghilang, tapi tiba-tiba kami mendengar suara tertawa,
keras dan menggema di seluruh goa. Kami tidak tahu berapa lama kami terjebak di dalam. Waktu terasa melambat. Setiap lorong yang kami masuki selalu membawa kami kembali ke altar. Tubuh kami lelah, tapi rasa takut mencegah kami untuk berhenti. Akhirnya, saat aku hampir menyerah, aku teringat sesuatu yang pernah diceritakan nenekku. Jika tersesat di tempat yang angker, kau harus meminta izin untuk pergi. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, lalu berkata dengan suara pelan, "Maaf jika kami telah mengganggu. Kami tidak punya niat buruk. Tolong izinkan kami pergi." Rian dan Bima mengikuti, mengucapkan hal yang sama. Saat kami membuka mata, suasana goa itu berubah. Lorong yang sebelumnya hilang kini terlihat jelas. Kami berlari sekuat tenaga menuju pintu keluar. Ketika kami akhirnya keluar, matahari hampir terbenam. Dian menunggu di luar dengan wajah bingung. "Kalian lama banget." "Aku sampai hampir masuk nyusul," katanya. Tapi yang aneh, menurutnya kami hanya di dalam sekitar setengah jam, padahal rasanya kami sudah berjam-jam terjebak. Sejak hari itu, aku tak pernah lagi meremehkan cerita-cerita tentang tempat angker. Pengalaman itu menjadi pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tak bisa kita pahami. Dan kalau kau bertanya apakah aku ingin kembali ke goa itu, jawabannya jelas, tidak pernah lagi. Setelah keluar dari goa pesugihan itu, kami berempat berpikir bahwa segalanya telah berakhir. Tapi kenyataannya, pengalaman itu hanya awal dari sesuatu yang lebih menyeramkan. Kami mencoba melupakan apa yang terjadi di dalam goa. Setibanya di desa, kami langsung kembali ke tenda tanpa banyak bicara. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Namun, malam itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Saat kami duduk mengelilingi api unggun, Dian yang sedari tadi diam tiba-tiba berkata dengan nada rendah, "Tadi waktu kalian di dalam, aku sempat dengar suara orang berbisik dari arah goa. Awalnya kukira itu suara kalian, tapi makin lama, suaranya seperti orang tua yang tertawa." Aku menatapnya, merasa bulu kuduku berdiri lagi. "Kamu gak ngapa-ngapain kan di luar? Enggak teriak atau masuk ke dalam sedikit?" tanyaku. Dian menggeleng pelan. "Aku cuma berdiri di luar. Tapi, setelah itu aku merasa ada yang mengawasi dari balik pepohonan." Rian menghela napas panjang. "Kita gak boleh cerita-cerita begini terus. Makin dipikirin, makin aneh jadinya," katanya sambil menambahkan kayu ke api. Namun, malam itu tak ada yang bisa tidur nyenyak. Keesokan harinya, kami memutuskan untuk pulang lebih awal. Namun perjalanan kembali ke kota tidaklah mudah. Saat melewati jalan setapak di hutan, Bima tiba-tiba berhenti. Wajahnya pucat. Dia menunjuk ke arah tanah. "Aku yakin ini tempat yang sama," katanya dengan suara gemetar. Kami melihat ke tanah dan menemukan sesajen yang sama seperti yang kami lihat di depan mulut goa kemarin. Tapi masalahnya, ini bukan di dekat goa. Ini berada di tengah hutan, di jalan yang seharusnya menuju desa. "Enggak mungkin," gumamku. "Kita tadi gak lewat sini. Kita jalannya lurus terus." Kami mulai sadar bahwa sesuatu sedang mempermainkan kami. Kami berjalan lagi, mencoba tetap tenang. Tapi setelah hampir 1 jam berjalan, kami kembali ke tempat yang sama, dengan sesajen yang sama. "Udah, aku gak mau main-main lagi. Kita doa dulu," kata Dian. Kami semua sepakat. Masing-masing berdoa dalam hati, berharap bisa keluar dari hutan itu. Setelah doa selesai, kami mencoba berjalan lagi. Anehnya, kali ini jalan yang kami lalui terasa berbeda. Pohon-pohon yang tadinya terlihat sama kini mulai berubah. Dan setelah beberapa saat, kami akhirnya melihat jalan utama desa.
Kami pikir semua sudah selesai setelah keluar dari hutan itu. Tapi masalahnya, sesuatu dari goa itu sepertinya ikut dengan kami. Seminggu setelah kembali ke rumah, aku mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpiku, aku selalu berada di dalam goa, berputar-putar tanpa menemukan jalan keluar. Di setiap sudut lorong, aku melihat sosok tinggi bermata merah yang pernah muncul di goa itu. Ia tidak berbicara, tapi tatapannya seperti memaksaku untuk kembali ke tempat itu. Aku mengira hanya aku yang mengalami hal ini, sampai Bima meneleponku. "Bro, kamu mimpiin goa itu lagi gak?" Tanyanya dengan nada cemas. "Dek." Aku langsung merasakan hal yang sama. "Kamu juga?" "Iya." Setiap malam, aku mimpi balik ke sana. Sosok itu ada di sana. Dia bilang, aku belum bayar apa yang harus kubayar. Bukan hanya kami. Rian dan Dian juga mulai mengalami hal yang sama. Kami akhirnya memutuskan untuk bertemu di rumah salah satu teman, mencari cara untuk mengatasi ini. Dian mengusulkan agar kami pergi ke seorang dukun di desa dekat goa itu. Awalnya aku ragu. Tapi dengan semua yang kami alami, rasanya kami tidak punya pilihan lain. Ketika kami tiba di rumah dukun itu, ia langsung tahu apa yang terjadi. Dengan wajah serius, ia berkata, "Kalian telah melanggar aturan tempat itu. Goa Pesugihan bukan sekadar tempat, tapi pintu ke dunia lain. Dan kalian telah membawa sesuatu dari sana." Aku merinding mendengar ucapannya. Dukun itu lalu meminta kami melakukan ritual pembersihan, yang melibatkan doa-doa dan pengembalian energi yang tidak sengaja kami bawa dari goa itu. Ritual itu berlangsung semalaman. Saat prosesnya, kami merasakan hawa panas yang luar biasa, seperti ada sesuatu yang berat dipaksa keluar dari tubuh kami. Pada puncaknya, kami semua mendengar suara tawa yang sama seperti yang kami dengar di goa. Suara berat dan menggema. Namun setelah itu, semuanya terasa lebih tenang. Dukun itu berkata bahwa kami telah dimaafkan, tapi ia memperingatkan kami untuk tidak pernah kembali ke tempat itu lagi, atau bahkan membicarakannya. Sampai hari ini, aku tidak pernah lagi mendekati tempat-tempat angker seperti itu. Pengalaman itu mengajarkanku bahwa ada hal-hal yang sebaiknya tidak kita ganggu. Dan jika kalian pernah mendengar cerita tentang goa pesugihan, aku sarankan satu hal. Jangan pernah biarkan rasa penasaran membawa kalian ke sana. Kalian mungkin bisa keluar, tapi sesuatu dari sana mungkin akan ikut dengan kalian. Kejadian itu memang terasa selesai, tapi jauh di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang belum beres. Bahkan setelah ritual pembersihan dari dukun, ada malam-malam di mana aku masih merasakan kehadiran sosok itu, bayangan bermata merah dari goa pesugihan. Awalnya, aku mengabaikannya. Kupikir itu hanya sisa trauma. Tapi semua berubah ketika Rian tiba-tiba menghilang. Seminggu setelah ritual, aku, Bima, dan Dian sama sekali tidak bisa menghubungi Rian. Pesan-pesan kami tidak dijawab. Dan panggilan telepon hanya berakhir di nada sambung. Puncaknya, orang tua Rian datang ke rumahku, menanyakan keberadaannya. Minggu lalu dia bilang mau pergi menemui kalian. Sejak itu, dia tidak pulang, kata ayahnya dengan wajah cemas. Kami bertiga langsung panik. Rian tidak pernah mengatakan apa-apa soal rencana perjalanannya. Tapi dari cerita ayahnya, kami tahu satu hal. Rian kembali ke desa di dekat goa pesugihan itu. Tanpa membuang waktu, kami memutuskan untuk mencarinya. Perjalanan kembali ke desa itu penuh dengan rasa takut. Dian terus menggumamkan doa sepanjang jalan, sementara Bima hanya diam, menggenggam tas ranselnya erat-erat. Aku sendiri mencoba menenangkan pikiran, meski jantungku terus berdetak cepat. Setibanya di desa, suasananya terasa berbeda.
Desa itu, yang sebelumnya tampak biasa, kini terasa lebih suram. Penduduk yang dulu ramah kini tampak menghindari kami. Kami mencari rumah dukun yang pernah membantu kami sebelumnya, tapi kali ini ia tampak enggan menerima kami. Ia hanya berkata, "Kalian seharusnya tidak kembali ke sini." Apalagi dia. Aku tahu yang ia maksud adalah Rian. Ada cara untuk menemukannya, Bu? Kami harus membawanya pulang, desakku. Dukun itu menghela napas panjang. Setelah hening beberapa saat, ia akhirnya berkata, "Kalau dia benar-benar masuk ke goa itu lagi, kalian harus masuk dan mencarinya. Tapi ingat, kalian tidak boleh bicara dengan siapapun yang kalian temui di dalam." Kami kembali ke hutan dengan perasaan campur aduk. Sebagian dari diriku ingin berbalik dan menyerah, tapi memikirkan Rian, aku tahu aku tak punya pilihan. Setelah hampir 2 jam berjalan, kami tiba lagi di depan mulut goa. Tempat itu terlihat sama, tapi rasanya lebih mencekam dari sebelumnya. "Jangan lupa, jangan bicara apapun. Fokus cari Rian," kata Bima sambil menyalakan senter. Kami bertiga masuk ke dalam goa dengan hati-hati. Di dalam, suasananya seperti sebelumnya. Dingin, lembab, dan bau anyir. Kami mengikuti lorong yang sepertinya tak pernah berakhir, sampai akhirnya kami mendengar suara langkah kaki. "Rian!" panggil Dian spontan. Aku langsung menahan lengannya. "Jangan panggil dia. Ingat apa kata dukun." Suara itu semakin mendekat, lalu berhenti. Dari kegelapan, muncul sosok yang menyerupai Rian. Ia berdiri diam, menatap kami dengan senyum tipis yang tidak biasa. "Kenapa kalian ke sini?" "Aku baik-baik saja," katanya. Aku tahu ada yang salah. Tatapan matanya kosong, dan suaranya terdengar tidak alami, seperti ada gema di baliknya. "Kami mau pulang." "Ayo ikut," kata Bima. Namun, sosok itu hanya tertawa kecil. "Aku tidak bisa. Mereka sudah memanggilku." Seketika, goa itu bergemuruh. Suara tawa yang familiar kembali terdengar, tapi kali ini lebih keras. Tanah di bawah kami bergetar, dan dinding goa seperti hidup, bergerak perlahan mendekat. Aku meraih tangan Dian dan Bima. "Kita pergi sekarang," teriakku. Kami berlari sekuat tenaga, mencoba mengabaikan bayangan yang terus mengikuti di belakang kami. Tapi anehnya, lorong itu terasa semakin panjang. Setiap kali kami merasa mendekati pintu keluar, kami kembali ke tempat yang sama, di depan altar yang pernah kami lihat sebelumnya. Di altar itu, Rian berdiri. Tapi kali ini, aku yakin itu benar-benar dia. Wajahnya penuh keringat, dan matanya menunjukkan rasa takut yang luar biasa. "Tolong aku! Aku gak tahu harus gimana," teriaknya. Aku ingin mendekat, tapi bayangan bermata merah itu muncul lagi. Kali ini, ia lebih besar, lebih menyeramkan. Dalam suara beratnya, ia berkata, "Dia sudah menjadi milikku. Pergilah, atau kalian juga akan tinggal di sini selamanya." Dian mulai menangis, sementara Bima berdiri kaku, tak mampu bergerak. Aku tahu ini adalah momen terakhir kami untuk bertindak. Dengan keberanian yang entah dari mana, aku berteriak, "Kami hanya mau dia kembali. Kami tidak ingin apa-apa lagi." Bayangan itu tertawa. "Tidak ada yang kembali tanpa harga. Siapa yang mau menggantikannya?" Suasana mendadak hening. Kami bertiga saling menatap, mencoba mencari jawaban. Tapi sebelum kami sempat berkata apa-apa, Rian tiba-tiba berteriak, "Ambil aku, tapi biarkan mereka pergi." Sosok itu tampak puas. Ia mendekat ke arah Rian, dan seketika, semuanya menjadi gelap. Ketika aku sadar, aku, Bima, dan Dian sudah berada di luar goa.
Tapi Rian tidak ada. Kami menunggu di depan goa selama berjam-jam, berharap ia keluar, tapi yang kami dapatkan hanya keheningan. Akhirnya, dengan berat hati, kami meninggalkan tempat itu, membawa kenangan pahit yang tak akan pernah hilang. Sampai hari ini, aku masih memikirkan Rian. Kadang-kadang aku bermimpi melihatnya, masih di dalam goa, terjebak di antara dunia ini dan dunia lain. Aku hanya bisa berdoa, berharap ia menemukan kedamaian. Dan jika kalian berpikir untuk mendekati tempat seperti Goa Pesugihan, ingatlah cerita ini. Beberapa pintu tidak pernah boleh dibuka, karena sekali kalian masuk, tidak ada jaminan kalian bisa keluar. Waktu berlalu sejak kejadian di Goa Pesugihan itu. Aku, Bima, dan Dian mencoba menjalani hidup seperti biasa, tapi kehilangan Rian meninggalkan luka yang mendalam. Setiap kali kami bertemu, selalu ada rasa bersalah yang menghantui. Aku tahu kami bertiga sama-sama merasa bahwa kami meninggalkan Rian di sana, meski sebenarnya dia yang mengorbankan dirinya untuk kami. Tapi yang paling menggangguku adalah mimpi. Dalam mimpiku, Rian sering muncul, berdiri di depan altar di goa itu, memanggil namaku dengan suara lirih. Kadang aku mendengar suaranya berkata, "Tolong aku masih di sini." Awalnya, aku mencoba mengabaikan mimpi itu. Kupikir itu hanya manifestasi rasa bersalah. Tapi semakin lama, mimpi itu semakin nyata. Hingga suatu malam, aku terbangun dengan tubuh berkeringat, napas terengah-engah. Di sudut kamar, aku melihat bayangan berdiri, sosok yang menyerupai Rian. "Kenapa kamu tinggalkan aku?" katanya dengan suara pelan, sebelum menghilang begitu saja. Aku tak tahan lagi. Aku tahu ada sesuatu yang salah. Aku mengumpulkan keberanian dan menghubungi Bima dan Dian. Kami bertemu di sebuah kafe kecil, jauh dari keramaian. "Kalian masih mimpiin Rian?" tanyaku, memecah keheningan. Bima mengangguk pelan. "Setiap malam." Dia bilang dia masih di sana, tapi aku gak tahu itu beneran dia atau cuma mimpi buruk. Dian terlihat lebih pucat dari biasanya. Aku juga. Tapi dia gak cuma muncul di mimpi. Kadang aku dengar suaranya di rumah, terutama malam-malam. Dia bilang dia butuh bantuan. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Aku pikir kita harus kembali ke goa itu." Reaksi mereka langsung penuh penolakan. Dian bahkan hampir menangis, tapi aku mencoba menjelaskan. "Dengar, aku tahu ini gila. Tapi Rian ada di sana, dan dia butuh kita. Kita gak bisa terus lari dari ini." Butuh waktu lama untuk meyakinkan mereka. Akhirnya, dengan rasa takut yang masih melekat, kami sepakat untuk kembali ke desa itu. Kali ini dengan satu tujuan, membawa Rian pulang. Kami tiba di desa itu lagi dengan perasaan yang lebih berat dari sebelumnya. Tidak banyak yang berubah, tapi penduduk desa kini menatap kami dengan lebih tajam, seolah mereka tahu apa yang akan kami lakukan. Kami langsung pergi ke rumah dukun yang pernah membantu kami. Kali ini, ia tampak lebih waspada. "Kenapa kalian kembali?" tanyanya, matanya menatap kami tajam. "Kami ingin membawa Rian kembali," jawabku tanpa ragu. Dukun itu menggeleng pelan. "Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Jika dia sudah menjadi bagian dari dunia itu, membawanya kembali tidaklah mudah. Dan jika kalian gagal, kalian semua akan terjebak di sana." Meski begitu, kami tetap bersikeras. Setelah beberapa saat, dukun itu akhirnya menyerah. Ia memberi kami segenggam daun kelor, segelas air yang sudah diberkati, dan seutas tali merah. "Ini adalah perlindungan kalian. Jangan tinggalkan benda-benda ini, apapun yang terjadi. Dan ingat, kalian hanya punya satu kesempatan. Jika kalian gagal,
kalian tidak akan pernah bisa keluar lagi. Malam itu, kami kembali ke mulut goa. Rasanya lebih menyeramkan daripada sebelumnya, seolah tempat itu tahu kami datang untuk menantangnya. Dengan berbekal keberanian yang tersisa, kami masuk ke dalam. Di dalam goa, segalanya terasa sama, gelap, dingin, dan penuh bau anyir. Tapi kali ini, suara-suara mulai terdengar lebih cepat. Bisikan-bisikan yang menyebut nama kami, tawa pelan yang menggema di dinding goa. Kami terus berjalan, memegang erat benda-benda pemberian dukun. Setelah beberapa saat, kami sampai di altar yang sama. Dan di sana, Rian berdiri, tapi tubuhnya terlihat lemah. Matanya merah, wajahnya penuh luka, seperti seseorang yang telah kehilangan jiwa. "Rian!" teriakku, mencoba mendekatinya. Namun tiba-tiba, bayangan bermata merah itu muncul lagi, lebih besar dan lebih mengerikan dari sebelumnya. "Kalian kembali lagi? Apa kalian tidak belajar dari sebelumnya?" Aku mencoba mengumpulkan keberanian. "Kami datang untuk membawa Rian pulang. Dia bukan milikmu." Bayangan itu tertawa. "Dia milikku sekarang. Tapi jika kalian ingin menggantikannya, aku bisa mengizinkan dia pergi." Dian mulai menangis, sementara Bima tampak ragu. Aku tahu ini adalah pilihan sulit. Jika kami salah langkah, tidak ada yang akan selamat. Tapi kemudian aku ingat apa yang dikatakan dukun. Jangan tinggalkan benda perlindungan. Aku meraih tali merah di tanganku dan melemparkannya ke arah bayangan itu. Bayangan itu menjerit. Suaranya menggema di seluruh goa. Dalam sekejap, Rian jatuh ke tanah. Aku dan Bima segera menariknya, sementara Dian menyiramkan air pemberkahan ke altar. Goa itu mulai bergetar. Dinding-dindingnya retak, dan suara-suara tawa berubah menjadi jeritan. Kami tidak punya waktu lagi. Dengan sekuat tenaga, kami berlari keluar, membawa Rian yang masih lemah. Ketika kami akhirnya keluar dari goa, matahari sudah mulai terbit. Udara pagi terasa seperti hadiah setelah apa yang kami alami. Rian membuka matanya perlahan, menatap kami dengan wajah bingung. "Kalian bawa aku pulang?" Aku tersenyum, meski air mata mengalir di pipiku. "Iya, kami bawa kamu pulang." Sejak hari itu, kami bersumpah untuk tidak pernah lagi mendekati tempat seperti itu. Tapi aku tahu, goa pesugihan itu masih ada, menunggu orang lain yang cukup bodoh untuk masuk ke dalamnya. Dan satu hal yang kupelajari, ada harga yang harus dibayar untuk rasa penasaran. Kadang, harganya jauh lebih besar dari yang kita sanggup tanggung. Kami pikir semuanya telah selesai setelah berhasil membawa Rian keluar dari goa. Namun, hidup kami tidak pernah kembali normal sepenuhnya. Mimpi buruk, bisikan di malam hari, dan bayangan gelap yang terus mengintai menjadi bagian dari kehidupan kami. Rian memang selamat, tapi dia bukan lagi Rian yang kami kenal. Dia sering melamun, matanya kosong, dan tubuhnya tampak lebih kurus setiap hari. Dia jarang bicara, dan jika dia berbicara, suaranya terdengar seperti bukan dirinya. "Saya masih bisa mendengar mereka," kata Rian suatu malam ketika kami bertiga menjenguknya di rumah. Suaranya bergetar. "Mereka memanggilku. Mereka bilang aku belum selesai." Aku dan Bima saling pandang dengan cemas, sementara Dian menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. "Rian, kamu sudah selamat. Kamu gak harus kembali lagi," kataku mencoba menenangkannya. Tapi dia hanya menggeleng. "Tidak. Mereka bilang ada sesuatu yang tertinggal di sana. Sesuatu yang membuat mereka masih bisa menghubungiku." Seminggu setelah percakapan itu, Rian menghilang lagi. Orang tuanya meneleponku, panik karena dia tidak pulang semalaman. Aku langsung tahu kemana dia pergi.
Kami bertiga kembali berkumpul, kali ini dengan rasa putus asa yang jauh lebih besar. Aku gak mau ke sana lagi, Yud, kata Dian sambil menangis. Aku gak mau kehilangan kalian juga. Aku menggenggam tangannya, mencoba menenangkan. Aku tahu ini berat, tapi kalau kita gak pergi, kita benar-benar akan kehilangan Rian. Bima mengangguk pelan. Kali ini, kita harus pastikan semuanya selesai. Kami kembali ke desa itu untuk yang ketiga kalinya. Rasanya seperti hukuman, kembali ke tempat yang seharusnya sudah kami tinggalkan. Tapi kali ini berbeda. Ketika kami tiba, desa itu tampak kosong. Tidak ada seorang pun di jalanan, dan rumah-rumah terlihat seperti ditinggalkan selama bertahun-tahun. Kami langsung menuju goa, tanpa mencari dukun yang dulu membantu kami. Di dalam hati, aku tahu dia pun mungkin tak bisa lagi membantu kami kali ini. Di depan mulut goa, kami menemukan jejak kaki yang masih baru. Jejak itu milik Rian. Dengan hati-hati, kami masuk ke dalam, membawa benda-benda perlindungan yang dulu diberikan dukun kepada kami. Goa itu tampak lebih gelap dan sunyi daripada sebelumnya. Suara tetesan air terdengar seperti detak jantung yang mengiringi langkah kami. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan kami. Setelah beberapa saat berjalan, kami menemukan Rian. Dia berdiri di depan altar yang sama, dengan tubuh kaku dan mata yang tampak kosong. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan gelap bergerak perlahan, seperti mengawasi kami. Rian! Teriak Bima, mencoba mendekat. Tapi sebelum dia bisa mencapai Rian, bayangan besar bermata merah muncul di hadapan kami. Kalian kembali lagi. Suaranya menggema, penuh kemarahan. Aku berdiri di depan, mencoba menahan ketakutanku. Kami datang untuk mengakhiri ini. Biarkan dia pergi. Bayangan itu tertawa keras. Suaranya memenuhi seluruh goa. Dia sudah menjadi bagian dari kami. Jika kalian ingin membawanya, kalian harus menyerahkan sesuatu sebagai pengganti. Dian menangis terisak di belakangku. Aku tahu kami tidak bisa lagi bernegosiasi. Ini bukan tentang meminta izin. Ini adalah tentang melawan. Aku meraih air pemberkahan yang kami bawa dan menyiramkannya ke altar. Teriakan melengking memenuhi ruangan. Bayangan itu mengejang, lalu bergerak mundur. Kalian bodoh! Teriaknya. Kalian tidak akan pernah keluar dari sini. Namun aku tidak peduli. Aku menarik Rian, yang tubuhnya terasa dingin seperti es, dan mulai berlari bersama yang lain. Tapi goa itu mulai berubah. Lorong-lorongnya bergeser, dan dindingnya seolah menutup diri. Kita gak akan bisa keluar. Teriak Dian di tengah tangisannya. Aku menatap ke belakang, melihat bayangan bermata merah mengejar kami. Dengan sisa keberanian yang kupunya, aku mengeluarkan tali merah dan melemparkannya ke arah bayangan itu. Seketika, bayangan itu berhenti, terjebak oleh cahaya yang keluar dari tali tersebut. Sekarang! Teriakku. Kami bertiga berlari secepat mungkin, menyeret Rian yang masih lemah. Ketika kami keluar dari goa, matahari sudah mulai terbit. Rasanya seperti keajaiban, melihat cahaya setelah kegelapan yang mencekam. Kami tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk di tanah, menarik napas dalam-dalam. Rian akhirnya membuka matanya, menatap kami dengan wajah bingung. "Kenapa kalian di sini?" tanyanya dengan suara lemah. Aku hanya tersenyum kecil, meski air mataku mengalir. "Kita gak akan pernah ninggalin kamu, Rian. Kami tidak pernah kembali ke desa itu lagi." Seminggu setelah kejadian itu, aku mendengar kabar bahwa desa tersebut benar-benar ditinggalkan oleh penduduknya. Mereka bilang desa itu sudah dikutuk,
bahwa semua yang tinggal di sana akan dihantui oleh roh-roh goa pesugihan. Rian mulai pulih perlahan, meski ia masih sering bermimpi buruk. Namun, kali ini dia tidak sendirian. Kami ada di sana untuknya, memastikan dia tidak lagi menghadapi semuanya sendiri. Pengalaman itu meninggalkan bekas yang tak akan pernah hilang. Tapi kami belajar satu hal, ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita mengerti, dan ada tempat-tempat yang seharusnya tidak pernah kita ganggu. Dan jika kalian mendengar cerita tentang goa pesugihan, ingatlah satu hal, jangan pernah biarkan rasa penasaran mengalahkan akal sehat. Karena ada harga yang harus dibayar, dan tidak semua orang cukup kuat untuk membayarnya. Setelah kejadian itu, aku, Bima, dan Dian sepakat untuk tidak pernah membicarakan goa pesugihan lagi. Namun, meskipun kami sudah berusaha melanjutkan hidup, bayang-bayang kegelapan tetap mengintai. Rian, meski sudah kembali, tidak pernah benar-benar menjadi dirinya yang dulu. Tatapan matanya sering kosong, dan dia lebih banyak diam. Kadang-kadang, dia tiba-tiba menggumamkan sesuatu yang tidak jelas, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Dia tidak sepenuhnya kembali, kata Bima suatu malam saat kami berkumpul. Ada bagian dari dirinya yang masih tertinggal di sana. Aku tahu Bima mungkin benar. Tapi aku tak punya jawaban. Kami hanya bisa berharap waktu akan menyembuhkan semuanya. Namun, harapan itu hancur ketika hal-hal aneh mulai terjadi di sekitar kami. Malam itu, aku terbangun oleh suara ketukan di pintu rumahku. Aku melihat jam, pukul 3 pagi. Awalnya, aku pikir itu hanya angin atau mimpi buruk, tapi suara itu terus terdengar, semakin keras. Dengan jantung berdebar, aku berjalan menuju pintu. Tapi sebelum aku sempat membukanya, suara itu berhenti. Ketika aku mengintip melalui jendela, tidak ada siapapun di luar. Keesokan harinya, aku mendengar cerita serupa dari Dian dan Bima. Mereka juga mendengar ketukan di tengah malam, namun tidak menemukan siapapun. Aku merasa dia masih mengawasi kita, bisik Dian, suaranya penuh ketakutan. Aku mencoba menenangkan mereka, meski di dalam hati, aku pun merasa ada sesuatu yang salah. Gangguan itu semakin intensif. Lampu di rumah kami sering padam tiba-tiba. Bayangan-bayangan gelap muncul di sudut-sudut mata kami, namun menghilang saat kami menoleh. Dan yang paling mengerikan, kami sering mendengar tawa pelan, tawa yang sama seperti yang kami dengar di dalam goa. Rian, di sisi lain, menjadi semakin aneh. Suatu malam, aku datang ke rumahnya untuk memeriksa keadaannya. Ketika aku masuk, dia sedang duduk di lantai dengan tubuh gemetar, matanya menatap kosong ke dinding. "Mereka datang untukku," katanya dengan suara pelan. "Siapa yang datang?" tanyaku, mencoba tetap tenang. Rian menoleh perlahan ke arahku, dan aku merasa jantungku hampir berhenti. Matanya merah, seperti mata bayangan di dalam goa. Mereka ingin aku kembali. Dan kali ini mereka ingin kalian juga. Aku langsung menelepon Bima dan Dian, memintanya datang ke rumah Rian. Saat mereka tiba, Rian sudah kembali normal, tapi wajahnya tampak lelah. "Kita harus melakukan sesuatu," kata Bima. "Kalau tidak, ini gak akan pernah selesai. Kami memutuskan untuk menemui seorang paranormal yang tinggal di kota lain. Ia dikenal sebagai orang yang bisa menangani hal-hal gaib seperti ini." Ketika kami menceritakan semuanya, wajahnya langsung berubah serius. "Kalian telah mengusik sesuatu yang sangat tua dan sangat kuat," katanya. "Goa itu bukan sekadar tempat pesugihan. Itu adalah pintu ke dunia lain, dan apa yang ada di sana tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja." "Apa yang harus kami lakukan?" tanyaku, merasa semakin putus asa. Paranormal itu menghela napas panjang.
Kalian harus menutup pintu itu selamanya. Tapi risikonya besar. Jika kalian gagal, kalian semua akan terjebak di dunia mereka. Kami tahu itu adalah pilihan terakhir kami. Dengan panduan paranormal tersebut, kami bersiap untuk kembali ke goa, kali ini dengan tujuan mengakhiri semuanya. Dia memberi kami beberapa benda perlindungan tambahan, dupa khusus, sesaji, dan sebuah mantera yang harus dibacakan di depan altar. Mantera ini akan menutup pintu ke dunia mereka. Tapi kalian harus berhati-hati. Begitu kalian mulai, mereka akan melakukan apa saja untuk menghentikan kalian. Perjalanan kembali ke goa adalah perjalanan yang paling menakutkan dalam hidupku. Meski kami membawa perlindungan, rasa takut terus menghantui kami. Ketika kami tiba, malam sudah larut. Goa itu terlihat lebih gelap dan lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Kami masuk perlahan, membawa semua perlengkapan yang diberikan paranormal. Di dalam, suara-suara bisikan langsung terdengar, menyebut nama kami satu persatu. Kami sampai di altar, dan seperti yang kami duga, bayangan bermata merah itu sudah menunggu. "Kalian benar-benar berani kembali," katanya dengan suara dingin. "Kami akan mengakhiri ini," kataku, mencoba menahan getaran di suaraku. Bayangan itu tertawa keras. "Kalian pikir kalian bisa mengalahkanku? Aku adalah penjaga pintu ini. Tidak ada yang bisa menutupnya tanpa membayar harga." Kami mulai menyalakan dupa dan menata sesaji. Aku membaca mantera dengan suara lantang, meski bayangan itu semakin mendekat, memancarkan aura dingin yang menusuk. Dinding goa bergetar, dan suara jeritan mulai terdengar. Dian menangis, sementara Bima terus membakar dupa agar asapnya menyelimuti altar. "Aku tidak akan membiarkan kalian!" teriak bayangan itu, melompat ke arah kami. Aku memejamkan mata, terus membaca mantera, berharap ini akan berhasil. Dalam sekejap, cahaya terang menyelimuti altar, diikuti oleh suara ledakan yang memekakkan telinga. Ketika aku membuka mata, goa itu sudah sunyi. Bayangan itu menghilang, dan altar di hadapan kami runtuh menjadi debu. Kami keluar dari goa dengan langkah berat, tapi hati kami lega. Untuk pertama kalinya, kami merasa bebas dari bayang-bayang kegelapan yang selama ini menghantui. Setelah kejadian itu, kami tidak pernah mendengar suara-suara atau mengalami mimpi buruk lagi. Rian perlahan kembali menjadi dirinya yang dulu, meski bekas luka pengalaman itu masih membekas. Namun, aku tahu goa pesugihan itu masih ada, terkubur di bawah reruntuhan. Dan jika ada yang cukup bodoh untuk mencoba membukanya lagi, mereka mungkin tidak akan seberuntung kami. Setelah kami berhasil menutup pintu goa itu, kehidupan kami perlahan kembali normal. Rian, meski membutuhkan waktu cukup lama, akhirnya pulih. Dia mulai tersenyum lagi, kembali berbicara seperti dulu, dan menjalani hari-harinya tanpa bayang-bayang masa lalu. Dian memutuskan untuk lebih mendekatkan diri pada agama, mengisi waktunya dengan kegiatan yang memperkuat imannya. Bima menjadi lebih bijaksana, tidak lagi berani mengambil risiko yang tidak perlu dalam hidupnya. Sedangkan aku, meskipun bekas trauma itu masih ada, merasa bersyukur karena kami bertiga berhasil keluar dari kegelapan itu bersama-sama. Kami bertiga tetap saling mendukung, memastikan bahwa rasa penasaran dan kesalahan masa lalu tidak pernah terulang. Kami juga sering mengingatkan orang lain yang mendengar cerita tentang goa itu untuk menjauhi tempat-tempat berbahaya seperti itu, karena tidak ada kekayaan dunia yang sebanding dengan kehilangan jiwa. Pesan moral dari kisah ini: jangan biarkan rasa penasaran mengalahkan akal sehat. Beberapa hal di dunia ini seharusnya dibiarkan tersembunyi, karena mencoba mengungkapnya bisa membawa konsekuensi yang tidak terduga. Kehidupan tidak pernah menawarkan jalan pintas yang aman.
Pesugihan atau kekayaan instan mungkin terlihat menggoda, tetapi selalu ada harga besar yang harus dibayar. Kerja keras dan kesabaran adalah jalan yang benar menuju keberhasilan. Persahabatan dan keberanian adalah kekuatan sejati. Dalam situasi tersulit, persahabatan yang tulus dan keberanian untuk melindungi satu sama lain adalah hal yang bisa mengalahkan ketakutan terbesar. Selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Ketika menghadapi kegelapan atau kesulitan, iman dan doa adalah perlindungan terbaik yang kita miliki. Kisah kami menjadi pengingat bahwa hidup adalah anugerah yang harus dijalani dengan rasa syukur dan kehati-hatian. Jangan pernah mencoba mencari jalan yang salah, karena hal itu bisa membawa kita pada kehancuran yang lebih dalam.